Nah, ilmu hitam tuh apa sih Ki, sebenarnya Ki? Jadi ilmu hitam adalah praktik okkultisme yang dilakukan oleh dengan kekuatan supranatural untuk mencelakakan seseorang ataupun menyakitin, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Wah, berarti santet masuknya masuk ke arah dalam ranah ilmu hitam. Ilmu hitam. Ya. Waduh. Tujuan ilmu hitam tuh apa? Tujuan ilmu hitam sendiri diciptakan ataupun adanya ilmu hitam itu untuk dikuasai oleh seseorang dulunya melakukan sebuah tindak kejahatan yang dilakukan tanpa menyentuh. Makanya di Indonesia ada kata-kata bisa membunuh tanpa menyentuh. Ah iya, itu serem sih. Jadi ada orang yang berpikiran pendek mungkin bilang membunuh tanpa nyentuh bisa aja pakai racun. Iya. Atau nyuruh orang. Tetapi kita ketahui bahwa tradisi budaya ataupun bukan budaya, kita gak usah anggap itu. Ada keilmuan yang memang ada di Indonesia ini sendiri, bahkan di luar negeri banyak. Tapi kita lebih fokus ke negara kita sendiri. Yang kita dalami bahwa adanya praktik ilmu hitam ini yang bisa mencelakakan seseorang dengan metode ritual ataupun menggunakan media-media yang memang sudah dianggap dari agama ini melanggar kode keras lah dari norma agama lah ya. Ya. Oke, nah itu kalau misalnya kita melakukan ritual, maksudnya kayak praktik ilmu hitam, itu ada gak sih persembahan khusus yang kita berikan ke apa namanya ya, lelembuh ya, yang untuk membantu, seperti ada bantuan dari lembutnya lah ya. Jadi biasanya syarat-syaratnya ini agak rentan untuk dibicarakan karena tapi pasti ada tulang belulang, darah, dan sebagian dari kotoran yang dipakai untuk praktek ilmu hitam ini sendiri. Dikarenakan bahwa ini adalah makanan dari bangsa jin yang bisa nantinya akan diperintah untuk menyampaikan kekuatan ataupun kebencian. Bahkan tanpa ini pun ada namanya sihir yang bernama Ain. Ain itu cuman sekedar kebencian yang kita ucapkan ataupun sebuah ucapan atau yang kita pikirkan tentang seseorang yang kita tidak suka, yang akhirnya ini didengar oleh bangsa jin dan ataupun iblis dan itu dimanfaatkan untuk mencelakakan seseorang. Ada kekuatan itu yang akan menyampaikan. Makanya banyak juga kalau di agama-agama tertentu itu dibilang bahwa jangan pajang foto anak kita di sosial media atau di mana karena bisa nantinya kena ain. Terus jangan terlalu menonjolkan diri dengan memajang foto karena takutnya kena ain. Tapi di sini juga banyak juga bisa kena santet ataupun kena sihir lainnya. Karena banyak nih bentuk-bentuk ilmu hitam ini sendiri. Nah, kalau jenis-jenis ilmu hitam nih apa aja nih? Kalau jenis ilmu hitam sendiri itu banyak jenisnya, bisa mengarah ke sihir hitam untuk mencelakakan seseorang. Ada guna-guna juga, itu bisa dibilang seperti pelet ilmu hitam, pelet ekstrim itu ilmu hitam yang menggunakan media tertentu untuk mengambil atau memutarbalikkan seseorang yang udah pergi ataupun menyampaikan sesuatu yang kita suka kepada seseorang melalui kekuatan guna-guna ini tadi. Yang akhirnya itu bisa mempengaruhi ke pikiran, hati dan pendengarannya. Dan juga ada ilmu hitam ini yang arahnya itu untuk kekayaan. Itu pesugihan bukan sih? Pesugihan dia meminta kepada bangsa lembut untuk meminta sebuah kekayaan yang instan. Tetapi bisa juga secara ini ilmu hitam ini digunakan bukan hanya pesugihan aja. Kemarin kan kita sempat bahas pesugihan bahwa ada pesugihan ilmu hitam itu yang menggunakan uang datang kita bilang bokis lah itu bohong lah ya. Tetapi ada ilmu hitam ini yang bisa mendongkrak seseorang mendapatkan sebuah popularitas ataupun kekayaan dengan hoki yang tanpa diduga-duga. Kita termasuk juga tuh ya. Ya, bisa masuk ke situ. Dan ada lagi ilmu hitam ini yang ke arah mencelakai tadi yang seperti santet. Itu bisa membuat orang antara bilang hidup tapi mati gitu kan. Belum mati tapi masih hidup. Ada juga yang bisa langsung mati, ada bisa yang langsung menyiksa seseorang ini bertahun-tahun. Gila. Serem ya. Berarti itu ya ilmu hitam ya. Nah, kalau untuk cara belajarnya sendiri nih,
Gimana sih Ki? Kalau untuk kita misalkan aku pengen belajar ilmu hitam nih. Yang saya alami, yang saya pelajari dulu untuk mendalami ilmu hitam itu memang mencari sumber-sumber yang pasti, yang memang sudah ibaratnya mereka terkenal dengan ilmu hitamnya dan mereka mumpuni dengan ilmu hitamnya dan mereka tidak gila dengan ilmu hitamnya. Karena ilmu hitam ini sendiri di saat pelajari kita bisa gila. Karena apa? Karena memang tuntutan dari keilmuannya emang berat. Satu, kita ada yang metodenya harus mengambil dari bahan-bahannya itu di dalam kuburan. Dengan syarat kematiannya harus hari ini, harus, dan ciri-cirinya harus misalnya kayak perawan ataupun perempuan, matinya di hari sekian. Dan kita harus menggalinya dan akhirnya nanti mengambil salah satu dari ataupun beberapa dari benda-benda yang ada di kuburan nih, seperti tali pocongnya, seperti tengkoraknya, dan itu diambil dengan gigi, tidak boleh dengan tangan. Oh iya. Dan itu dalam puasa, keadaan kita lagi puasa, dan itu diambil dengan gigi. Oh, nggak boleh, berarti nggak boleh langsung ambil pakai tangan. Nggak boleh. Jadi emang syaratnya kita harus mengambilnya digigit, habis itu dikeluarkan, baru itu bisa kita pegang. Wah, agak ekstrim ya. Karena itu bertujuan agar rasa yang kita miliki nantinya itu tidak si korban ataupun yang benda ini kita ambil itu tidak menghantui kehidupan kita ke depannya. Karena kita sudah merasakan dengan gigitan. Jadi filosofi yang diajarkan oleh guru ilmu hitam tadi menyuruh kita mengambil pakai gigi agar nantinya kita tidak dihantui oleh bayang-bayang dari si mayat ini tadi. Jadi rasanya itu sudah menyatu di lidah. Udah ketemu. Kan kita menggali harus pakai tangan. Oh, berarti kita nggak boleh pakai alat skop, cangkul. Ada guru yang boleh, ada yang enggak. Ada yang boleh, ada yang enggak. Yang aku sudah melakukan keduanya. Dan itu kita gali yang pakai tangan, itu agar menyatu dengan tangan kita dengan si jin yang ada nantinya. Gitu kan. Kedua, habis itu kita bongkar semuanya, gigit, naik ke atas. Baru kita di atas boleh kita pegang. Di atas boleh dipegang. Tetapi di saat digigit itu kita sambil meletakkan ujung lidah di langit-langit. Sambil digigit, ambil lidah di langit-langit. Dikeluarkan tengkoraknya ataupun kain tali pocongnya. Diambil sambil mengucapkan mantra rafalan yang sudah kita pelajari tadi, direkomendasikan dari guru Banyak lagi cara-cara lain yang memang kita menggunakan ilmu hitam. Bahkan ilmu hitam itu ada yang kita gunakan untuk seperti media pawang hujan. Nah, kita harus mengambil ada jenis-jenis seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuhnya itu khusus di rumah tua ataupun apa, dan itu di tempat perapiannya ataupun tempat masaknya. Terus mengambil tanahnya, nanti itu disatukan, dan banyak juga yang gue temuin mantra-mantra ilmu hitam ini yang ke arahnya itu ada meminta kepada Sang Maha Kuasa. Ada. Makanya ini agak ambigu ya di saat kita mendalami sebuah ilmu hitam dan ketemu mantra yang pakai kok ada yang Maha Kuasa dan ya itulah kita nggak sebutin Tuhannya apa gitu kan. Itu disebutkan di situ. Jadi penggabungan ini tadi. Nah, ilmu hitam itu juga nantinya bisa untuk kita gunakan untuk kejahatan atau kebaikan. Ibaratnya mata pisau yang sebelumnya kita bahas. Jadi mau kemana? Kalau kita mempelajarinya untuk menyembuhkan, ya itu akan jadi positif ya. Walaupun salah caranya. Tapi kan apa salahnya mencoba? Nah, di saat seseorang yang sudah mendalami ini pasti sudah tahu penawarnya apa. Bedanya orang yang pengobatan yang katanya bisa ngobatin sihir tapi dia belum mendalamin sihir. Bedanya kita sudah berpengalaman. Ya kan? Bukan ngebanggain tapi jadi kalau ngebanggain kesannya kayak kebodohan gitu. Tapi ini lebih seseorang ini sudah tahu teknisnya seperti apa, rintangan yang akan kita hadapi saat sihir itu apa. Berarti kan udah tahu nih apa aja yang dibenci sama sihir ini, yang sama ilmu hitam ini tadi. Terus mekanismenya, terus apa pantangan-pantangannya. Nah ini nih yang nantinya akan dipakai untuk menyembuhkan orang yang kena sihir. Itu. Nah gitu. Jadi kalau yang untuk kejahatan sih nggak perlu diajarin, udah
udah jahat duluan lah. Ini sedikit info aja ya. Maksudnya buat yang tadi disebutin sama Ki Geni, kayak tata caranya itu nggak bisa dilakuin sembarangan. Berarti harus ada apa ya, tuntunan khusus dari yang ahli. Jadi emang harus ada tuntunan khusus dari yang ahli yang memang dia menguasai dan sudah dianggap dia sepuhnya lah. Makanya kalau ditanya guru ilmu hitamku siapa, udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua. Udah habis semua karena dulu ada di konten yang di awal itu kita sempat jelasin kenapa aku tertarik dengan ilmu hitam, kenapa aku mendalami ilmu hitam, itu ada alasannya. Dan perjalanan inilah yang ngebawa akhirnya kita bisa menceritakan rasanya nanti. Apa sih yang dirasai saat kita memiliki ilmu hitam? Iya, gitu. Benar-benar. Nah, kalau misalkan untuk dampak sendiri nih, dampak negatif untuk si pengguna itu ada nggak sih? Oh, bahayanya bagi pengguna ilmu hitam. Nah, jadi bahayanya bagi pengguna ilmu hitam itu tadi yang kita hampir bahas tadi. Seseorang yang menggunakan ataupun mendalami ilmu hitam harus kuat secara mental dan secara ibaratnya rohaninya tuh harus kuat, ataupun dia mengontrol pikirannya harus kuat. Karena banyak orang mendalami ilmu hitam sampai gila. Iya, kebanyakan sih. Kebanyakan karena dia ambisi yang terlalu besar, arahan yang salah, yang akhirnya menjadi halusinasi, yang akan menjadi seperti orang halu, ya kan, seperti wah ini ada nih gini. Mentalnya kena lah ya, mentalnya kena, yang akhirnya itu diyakini oleh dia. Ada gitu. Ada Padahal ini masih baru di pikiran. Dia belum tahu arahnya kemana. Makanya kalau ingin ilmu hitam sebenarnya banyak di online juga banyak, ya kan? Banyak tuntunan ilmu hitam itu ada tuh. Cuman ngaco semua, cari kalau memang pengen ngedalemin untuk ke arah yang positif. Dalemin sesuai tata cara apa yang dilarang agama, pasti itu. Dia pasti bertentangan dengan agama, keyakinan. Dan ini juga bahayanya itu bisa bikin kemakan ke badan sendiri. Itu bisa berdampak ke keluarga nggak sih? Maksudnya kayak nyerempet. Jadi dampaknya itu bisa ke keluarga, bisa ke anak, bisa ke istri yang akan berbalik nantinya. Gitu. Agak bahaya berarti ya. Agak berbahaya ilmu. Kalau belajar dengan apa ya? Maksudnya kalau belajar dengan sumber yang salah. Ya, tapi kalau sebenarnya mau yang sumber yang benar sekalipun itu tetap beresiko besar. Tetap berisiko ya. Iya. Jadi bagi bukan pengguna, jadi bagi orang yang mendalami ilmu hitam ini akan berdampak berat ataupun bisa mencelakakan diri sendiri bahkan orang terdekatnya. Karena apa? Karena sebuah permintaan kepada sejenis lelembut pasti dia meminta pertukaran yang akan menjadi sebuah perjanjian. Perjanjian ini yang akan dituntut terus menerus nantinya ke depannya seperti apa. Gitu. Nah, kalau untuk ini nih kan banyak banget ya orang yang nanya kayak nyata atau enggak sih ilmu hitam itu? Beneran ada atau enggak sih? Nah, tanggapan dari Ki Geni sendiri gimana tuh? Kalau untuk ilmu hitam itu ada atau enggak? Itu kembali lagi kita kepada keyakinan masing-masing. Di saat mereka nggak yakin, nggak perlu kita untuk meyakinkan. Makanya di zaman dulu ini diyakini oleh orang-orang yang memang ingin menekuni ke dalam arahnya seperti apa. Dan ini yang akan tidak perlu meyakinkan orang untuk ilmu hitam, tetapi akan ada bukti-bukti nyata yang akan terlihat di seseorang ini, mau itu santet, mau itu pelet, mau itu pesugihannya, mau itu untuk daya tariknya. Itu ilmu hitam ini akan terlihat dengan sendirinya dan itu terjadi di luar nalar. Jadi terserah orang memandang ilmu hitam ini sebenarnya tidak ada atau gimana, itu terserah ya. Tidak perlu untuk kita sebagai praktisi ilmu hitam meyakinkan orang untuk percaya. Tetapi kita akan membuktikan ataupun lihat saja bukti-bukti yang akan terjadi ke depannya seperti apa. Nah, kalau untuk ini misalkan kita nih sebagai apa ya namanya, orang awam lah ya, untuk menghindari dari sihir ilmu hitam tuh gimana sih? Ada nggak tipsnya?
Kalau tips untuk menghindari dari ilmu hitam sendiri, biasanya banyak-banyaklah beribadah untuk meningkatkan keimanan. Karena di saat keimanan kita stabil, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih besar dari ketakutan kita, itu akan memproteksi sendiri secara otomatis di diri kita. Tapi di saat kita naik turun keadaan keimanan ini, itu akan bisa mencari titik lengah di mana kita akan bisa dimasukkan oleh orang-orang yang berniat jahat dari ilmu hitam. Bahkan juga ada ilmu hitam dari segi ibaratnya pesugihan ya. Itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya itu, mereka itu naik dengan secara cepat. Dan ada tingkah laku yang kita lihat mereka itu seperti membaca-baca sesuatu atau membakar sesuatu. Ada lelaku-lelaku yang dilakukan. Dan tiba-tiba nih rumahnya udah ada altar, ada tempat ritual yang khusus. Tiba-tiba dia kaya atau apa, ataupun dia pasang sebuah pakai susuk atau yang lain-lain, itu bisa menjadi sebuah ciri-ciri orang yang menggunakan ilmu hitam. Dan terus ada juga orang yang kena ilmu hitam dari pelet ataupun guna-guna. Ini biasanya orang ini tadinya udah benci sekali, udah marah sekali, udah tidak mau berhubungan sama sekali sama seorang ini. Tetapi di satu masa, di saat dia dilakukan sihir ilmu hitam, dia menjadi seperti rindu yang sangat berat. Terus dia menjadi seperti orang yang tidak memperdulikan sekitarnya. Dia lebih memperdulikan apa yang ada di pikiran dan hatinya, perasaannya. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang terkena ilmu hitam dari guna-guna ataupun pelet. Nah, kalau untuk pandangan masyarakat sendiri nih tentang ilmu hitam gimana nih? Kalau untuk pandangan masyarakat tentang ilmu hitam itu lebih ke arah negatif karena di pikiran paradigma orang, ilmu hitam ini adalah ilmu yang sangat merugikan untuk banyak orang. Dan ilmu hitam ini bisa mencelakai, bisa mengguna-guna, bahkan ibaratnya mengkontrol orang seperti boneka. Dan bisa ibaratnya dari pesugihan juga itu bisa menarik rezeki dari sekelilingnya. Walaupun kata orang rezeki nggak akan tertukar, tapi bisa kesedot gitu. Makanya bahkan ada item-item ilmu hitam ini yang bilang katanya money magnet. Yang bisa menyedot uang. Jadi seperti itulah yang akhirnya nantinya bakal terjadi. Itu ketakutan-ketakutan yang akhirnya orang-orang beranggapan ilmu hitam itu tidak baik dan negatif. Nah nih terakhir nih Ki, bedanya ilmu hitam sama ilmu merah Ki? Tai.